Nah, saya diminta bicara tentang IQ. Wow, saya diminta bicara tentang IQ. Pentingnya IQ di sini untuk menjadi seorang pemimpin yang dipilih. Ya, bukan saya akan bahas IQ itu apa, tapi bagaimana pentingnya IQ untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang dipilih atau kriteria pemimpin apa yang kaitannya dengan IQ. Ya, baik. Saya mau singgung sedikit karena kaitannya pemimpin. Pemimpin itu apa? Sebenarnya simpel saja. Pemimpin itu mengenali apa yang menjadi kekuatan dia, apa yang menjadi spesifik strength ya di dalam dirinya, termasuk mengenali strength and limitation dari tim yang dipimpinnya. Setelah itu yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan atau mengeluarkan releasing ya strength yang dimiliki di dalam dirinya dan yang dimiliki oleh timnya. Ya, saya ulangi. Jadi leadership itu sebenarnya kriterianya atau apa itu leadership adalah seseorang individu yang mengenali strength and limitation di dalam dirinya dan dia mengenali strength and limitation tim yang dipimpinnya. Setelah itu bagaimana seorang leader bisa merilis semua potensi yang dimiliki oleh tim atau di dalam dirinya untuk mencapai satu tujuan. Nah, di sini kelihatannya ada satu hal kepentingan yaitu ada proses pengenalan potensi. Ya, mengapa seorang pemimpin itu perlu mengenali potensi di dalam dirinya? Kami dari Family Discovery itu sudah menginterview ribuan orang khususnya untuk assessment ya, anak-anak remaja kita. Itu saya sangat prihatin sekali. Ribuan anak datang ke tempat saya ketika saya tanya, "Apa mau jadi cita-cita kamu?" Nggak tahu. "Kamu mau kuliah apa?" Nggak tahu. "Lalu mau jadi apa?" Terserah mama. Oh, terserah mama. Itulah generasi kita di sekarang ini. Itu yang memprihatinkan kami sebagai di Family Discovery untuk mendorong setiap generasi, setiap individu di dalam generasi ini mengenali apa yang dimiliki potensi kita. Dan kita tahu setiap kita kalau masuk atau melamar satu posisi, ada satu pertanyaan yang biasanya sulit dijawab adalah ketika ditanya apa? Coba tolong sebutkan 3 kekuatan Bapak Ibu. Ya kan? Ditanya. Dihitung secondnya. CSR-nya hitung. 2, 3, 4. Apa yang menjadi, mungkin ada yang bisa kekuatannya gampang. Terus apa yang menjadi keterbatasanmu? Itu nggak bisa jawab. Sungguh memprihatinkan. Dan mungkin karena kita belum pernah mengevaluasi diri kita. Ya, baik. Saya akan masuk. Nah, ini kurang lebih adalah tingkatan manajemen dan skill yang dibutuhkan dalam setiap levelnya. Ya, kalau kita level operasional mungkin technical skill sangat dibutuhkan. Ya kan? Kemudian kalau kita middle management, people skill itu sangat dibutuhkan. Bagaimana mengkomunikasikan apa yang sudah dilaksanakan di bawah, melaporkan ke atas, atau menerjemahkan dari yang atas diturunkan ke bawah, maupun dikoordinasikan dengan peers, teman-teman selevelnya. Sedangkan kalau top level, itu yang sangat dipentingkan adalah conceptual thinkingnya. Bagaimana berpikir secara konseptual. Nah, ini ketika udah bicara ini, kita bicara bagaimana kita harus mengenali potensi IQ dari individu tersebut. Karena untuk mengetahui kemampuan conceptual thinking seseorang, kita harus kenali potensi orang tersebut lewat assessment yang disebut assessment psikologis lengkap. Ya, baik. Nah, ini memang ada fenomenanya. Fenomenanya ada yang bilang, wah IQ itu penting. Nanti juga pasti teman saya Pak Antoni akan bilang, IQ itu membuat Anda diterima. Wah, saya udah kuat dulu. Ya, jadi Pak Antoni tinggal mengulangi apa yang saya sebutkan. Dan EQ katanya yang akan membuat Anda dipromosi. Betul begitu Pak Antoni ya? Wah, itu statementnya Pak Antoni pamungkas. Tapi sebelum Anda dipromosi, Anda mesti diterima dulu. Jadi pentinglah untuk kenali IQ Anda dulu. Beri tepuk tangan dong buat kita semua. Mana mungkin dipromosi kalau belum diterima? Kasih tahu sebelahmu, kalau mau dipromosi diterima dulu. Jadi tahu IQ dulu. Saya berdua sama Pak Bayu ini. Pak
kalau ada yang susah-susah soal IQ, saya tanya ya Pak Bayu Mensa, iya kan? Oh ada dari Pak Tom ya, betul ya Pak ya, dari Mensa Indonesia. Wow, luar biasa. Terus ada yang bilang IQ udah, EQ udah. Oh ada yang bilang AQ, ada yang pernah dengar? EQ, ada yang pernah dengar? Adversity quotient. Wah, adversity quotient. Wah, ini binatang Q apa lagi nih? Selain QQ yang suka kita lihat. Ya. Nah, adversity quotient itu adalah daya juang kita. Seberapa persistence kita, kegigihan kita untuk mencapai sesuatu. Nah, ini sangat Paul Stoltz sangat populer mempopulerkan EQ ini. Kami juga pernah melakukan seminar The Power of EQ ini, bukan EQ ya, EQ. Adversity quotient itu penting. Katanya Ted Kaczynski, katanya dia IQ-nya tinggi. Kok tapi jadi pengebom mahasiswa-mahasiswa di universitas? Oh, karena dia tidak tahan tekanan dan emosionalnya juga tidak baik, tapi EQ-nya juga tidak baik. Wow. Jadi ada masalah EQ. Terus ada lagi satu yang paling bawah, MIQ. Wah, ada yang belum pernah dengar juga. Namanya Multiple Intelligence Quotient. Kecerdasan jamak. Nah, kami lakukan juga di tempat kami untuk biasanya begini. Kita punya sales, kita cari recruit sales. Wah, salesnya ini yang mesti bisa keluar dong. Dia bilang sama saya, Pak Bambang, ini banyak eksekutif ngeluh saya. Pak Bambang, saya bingung nih. Kok sales saya tuh ya datang absen, duduk diam di kantor. Nggak pernah keluar-keluar. Tunggu saya usir-usir, baru keluar. Keluar juga udah cepet-cepet sore balik lagi. Dan nggak dapat order lagi. Setelah kami review, melalui multiple intelligence quotient-nya, dikenalilah bahwa kecerdasan kinestetiknya rendah. Jangan heran orang yang kecerdasan kinestetiknya rendah, itu males. Untuk keluar kantor itu males. Enaknya dia diam aja. Nah itu salah satu betapa pentingnya juga kita mengenali kecerdasan jamak seseorang dalam kaitannya recruitment, selection, maupun penempatan first time recruitment. Ya. Right in the first time recruitment. Itu juga penting. Ya, jadi ini adalah fenomena yang mana yang lebih penting dan hari ini memang dibahas antara EQ dan IQ. Ya, dan saya mewakili betapa pentingnya kita mengenali, bukan pentingnya IQ, mengenali potensi kita lewat assessment IQ itu untuk kita bisa menjadi leaders yang dipilih oleh perusahaan-perusahaan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa definisi yang panjang lebar, saya nggak perlu bahas satu persatu, tapi saya udah highlight beberapa poin. Ya, di sini IQ itu penting karena kita mengenali kapasitas seseorang untuk bisa membawa berpikir secara abstrak, berpikir secara luas, bukan berpikir pada satu poin, ataupun belajar dari pengalaman. Nah, ternyata orang yang belajar dari pengalaman itu kalau IQ-nya mencukupi untuk bisa belajar. Kalau enggak makanya diajarin kagak masuk-masuk. Jadi IQ ternyata penting loh untuk kita pilih seorang pemimpin. Atau apakah dia layak untuk memimpin. Berikutnya, IQ di sini juga adalah bagaimana seseorang bisa bertindak yang sesuai, ya, berpikir lebih rasional dan juga berhubungan secara efektif. Itu dari kemampuan IQ-nya bisa diukur. Ya, itu definisi IQ yang lain. Saya skip aja langsung. Nah, juga IQ itu membahas bagaimana seseorang bisa belajar dari pengalamannya, ya. Kemudian juga di sini bagaimana meningkatkan resource yang ada termasuk waktu, ya, itu untuk mencapai tujuan. Jadi seorang yang IQ-nya rendah akan bingung kalau resource-nya nggak cukup. Makanya dia biasanya bilang begini, bos, tolong tambahin lagi dong orang. Bos, tambahin tim lagi dong. Dia tidak bisa menganalisa bahwa tim yang ada ini dimaksimalkan seperti apa. Itu membutuhkan IQ yang tinggi.